Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Yabis Kristen Matondang, dengan NPM 2208-2010-130. Di sini saya akan mengerjakan tugas logika algoritma dengan dosen pengampu Pak Agus Salim untuk menjelaskan kembali apa itu selection sort. Untuk selection sort sendiri merupakan pengurutan yang mencari nilai terkecil atau besar, ya tergantung dari ascending ataupun descending, yang kemudian ditempatkan pada paling depan, kemudian mencari nilai terkecil atau terbesar sepanjang elemen array ke satu dan seterusnya hingga terurut. Perbedaannya dengan bubble sort, ya kalau bubble sort sendiri eh, membandingkan nilai indeks itu secara langsung. Misalnya indeks ke 0 dengan indeks ke 1, indeks 1 dengan indeks kedua, sedangkan selection sort ini langsung melihat secara keseluruhan nilai indeks tersebut, kemudian menyimpan nilai terkecil dan lanjut memindahkannya. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung ke algoritmnya aja. Pada mainnya ini, seperti biasa, deklarasi n, output masukkan banyaknya data, input n, integer array, variable L, baca array, kemudian nanti akan memanggil, call selection sort-nya, dan mencetak data yang telah diurutkan nantinya. Langsung saja kita run. Ya, di sini sudah ada variable watch-nya. Teman-teman bisa melihat perubahan-perubahannya nanti di sini. Masukkan banyaknya data, misalnya kita masukkan banyaknya data 3 ya, atau enggak 4 saja. Nah, langsung di sini n berubah menjadi 4. Kemudian kita akan menginputkan data ke 1, misalnya 5. Inputkan data kedua, misalnya 9. Data ketiga itu 7. Data keempat itu 2. Langsung call selection sort. Pada selection sort ini, kita mendeklarasikan 4 variabel i, k, temp, dan indeks yang berupa integer. Kemudian ada perulangan for, ada assign index sama dengan i. Kemudian perulangan lagi, di sini ada fungsi if. Kemudian nanti di sini ada assign lagi. Nah, masuk ke perulangan pertama, i sama dengan 0 sampai dengan n kurang 2. Di sini i-nya 0, berarti for ini dimulai dari 0 sampai dengan n kurang 2, n-nya tadi kita input 4, kurang 2, 2. Berarti perulangan ini akan berulang sebanyak 2 kali. Kemudian next, indeksnya dideklarasikan sama dengan i. Berarti indeksnya sama 0. Kemudian masuk ke perulangan kedua, k sama dengan i tambah 1. Berarti k-nya ini sama dengan 0 tambah 1, 1, sampai dengan 4 dikurang 1, berarti 3. Berarti perulangan ini akan dimulai dari 1 sampai dengan 3. Next, ke if L indeks IDX lebih besar dengan L indeks K, maka dicek dulu ya, apakah variabel indeks IDX ini lebih besar dari indeks K. Indeksnya di sini 0 dan K-nya sama dengan 1. Apakah lebih besar? Tentu tidak. False, maka akan berulang lagi. Kemudian akan dicek lagi.
Berarti di sini IDX-nya sudah 0 dan K-nya sama dengan 2. Berarti IDX-nya lebih lebih besar apa lebih kecil? Berarti lebih kecil, kemudian akan berulang lagi. Begitu seterusnya sampai memenuhi. Nah, jika telah selesai langsung diberikan di assign tem ini sama dengan LIDX. Berarti di sini sudah masuk tahap pengurutan. Maka IDX tadi 3 sama dengan tem dimasukkan ke variabel tem. Kemudian IDX kemudian lagi dipindahkan ke variabel L indeks I, kemudian LI sama dengan tem. Dan akan berulang lagi seperti yang tadi. Setelah proses ini selesai, maka data-data yang kita berikan tadi akan diurutkan secara otomatis dengan mengcall panggil array yang sedang diurutkan tadi, cetak array ini. Maka secara otomatis data kita akan terurutkan secara ascending dari kecil ke besar. Dan sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun bahasa, sekiranya mohon dimaafkan. Terima kasih.